anaknya, ya. Dan pengalaman berbisnis saya juga bisa jadi dialami oleh orang lain, ya. Oke, punten. Nah, bisa jadi dialami orang lain. Saya dulu waktu pernah berbisnis fashion ya selama 7 tahun, dan saya sukses menurut ukuran saya ya, karena awalnya 1 toko, saya punya 4 toko waktu itu, dan alhamdulillah gitu ya, banget itu dari uang segini jadi apa saya rasakan selama 7 tahun tidak bahagia. Saya tidak tidak menikmati. Saya merasa dikejar-kejar, saya merasa. Nah, setelah 7 tahun baru menyadari, aduh saya kok begini gitu. Kemudian saya tinggalkan. Saya putuskan untuk tutup dengan suami. Oke, kita tutup aja. Nah, ketika tutup tuh nggak sedih gitu, tapi ya malah senang gitu ya. Oh, berarti bukan di situ ternyata bakat saya. Nah, disitulah mengapa kita perlu mengetahui potensi diri anak kita sejak dini supaya tidak mengalami penyesalan. Ya, nah pernahkah kita atau anak kita nanti ya kalau SD, SMP, SMA bahkan atau diri kita sendiri pernah nggak kita bercermin? Ya, apa sih maksud dan tujuan Allah melahirkan saya di dunia ini? Untuk apa sih saya diciptakan di dunia ini? Pernah nggak bertanya? Coba deh, anak-anak juga diajak untuk berkaca gitu. Pernah nggak? Jarang ya orang-orang bercermin dan nanya kepada diri sendiri gitu. Apa sih tujuan Allah nih? Apa sih kontribusi kita hidup di dunia ini? Kemudian ketika kita meninggal, kita mau dikenang sebagai siapa? Gitu. Coba sekali-kali kita bercermin dan bertanya seperti itu. Ya. Nah, mungkin ada orang yang menjawab, untuk apa kita hidup di dunia? Oh, kan untuk beribadah gitu ya. Betul. Untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, betul ya. Oh, untuk bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, kalau semuanya sama, pengen bermanfaat, terus bedanya diri kita dengan orang lain itu apa? Ya, apa coba? Anak kita yang nomor 1 dengan nomor 2 bedanya apa? Atau anak kita dengan anak tetangga bedanya apa? Ya, walaupun tujuannya sama, ingin bermanfaat untuk orang lain, tapi bedanya apa? Pasti Allah menciptakan orang itu beda-beda sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 84. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang tuh berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya. Nah, di situ ada kalimat setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya. Artinya Allah memberikan bakat sebagai modal dasar untuk hidup anak tersebut berbeda-beda. Maka kita harus mempertanyakan ketika anak lahir atau kita lahir, Allah ingin kita jadi siapa? Pengen anak saya jadi siapa? Ya, karena Allah bilang orang itu sesuai dengan pembawaannya masing-masing dan jalannya masing-masing. Nah, ya. Nah, seorang pakar pendidikan Dale Carnegie juga mengingatkan bahwa setiap orang itu unik. Tiap-tiap kita unik, tiap-tiap kita tuh sesuatu yang sama sekali baru di muka bumi ini dan tidak ada yang persis sama dengan kita. Jadi anak-anak kita itu limited edition, cuma satu-satunya, nggak bisa digantikan gitu. Ya, baik di dalam Al-Qur'an maupun seorang ahli pendidikan di Amerika menyatakan demikian, bahwa setiap orang itu unik. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita sering sekali mengajarkan kepada anak-anak kita, guru juga sering mengajarkan kepada anak-anak kita itu cara sukses.
yang mengingatkan atau mengajak kita untuk sukses atau jalan sukses? Apa bedanya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Gak ada ya? Nah, saya kasih tahu ya. Oh, ini ternyata belum slideshow ya. Bentar ya, tadi kepencet saya di kayaknya nih. Oke. Sudah ya. Oke ya. Oke, Bapak Ibu, penting mana? Cara sukses atau jalan sukses? Penting ya, sama-sama penting kan? Sama-sama penting. Cara sukses dan jalan sukses sama-sama penting. Tapi penting dan utama mana antara cara sukses dan jalan sukses? Ya, kita lihat nanti ya. Cara sukses itu bagaimana? Misalkan nih, ayah bunda mau ke Bandung, ya. Cara ke Bandung itu pakai apa? Mau pakai pesawat, bis, sepeda, atau jalan kaki? Nah, itu namanya cara untuk pergi ke Bandung. Tapi jalannya lewat mana? Nah, itu berarti bisa dua. Bisa lewat Cipularang, bisa lewat Puncak. Nah, paham kan apa bedanya? Apa itu cara sukses? Apa itu jalan sukses? Ya, oke. Yang kita nanti akan bahas adalah jalan sukses, ya. Karena cara sukses itu sering sekali disampaikan oleh orang tua, ya, guru. Semua pasti mengajarkannya cara. Apa itu contohnya? Kamu harus kerja keras, kamu harus pantang menyerah, gitu ya, kreatif, tanpa pamrih, cerdas, ya nggak boleh nunda-nunda, gigih, ulet. Nah, itu semuanya cara sukses. Tapi anak kita jarang sekali diajarkan atau diajak dan diberitahu jalan mana yang kamu harus lalui. Ya, ngeblank semuanya tuh. Makanya kenapa nggak heran anak-anak itu galau sampai titik terakhir memilih jurusan aja galau gitu. Kenapa? Karena nggak pernah diberitahu dan tidak pernah mencari tahu jalannya. Yang sering kita ingatkan selalu caranya, ya. Nah, ini sama-sama penting, bukan berarti kita tidak memberitahu caranya, ya. Tetap ini juga harus disampaikan kepada anak-anak, ya. Jadi cara sukses maupun jalan sukses semuanya berjalan beriringan. Oke, ya. Nah, kita lihat grafik di sini, ya. Jika caranya salah dan jalannya salah, maka kita akan kesasar. Jalannya salah, kesasar juga, tapi cepat tahu. Begitu. Ya. Kemudian, kalau jalannya benar nih, udah tahu jalannya benar, caranya salah. Sampai di tujuan yang kita inginkan, tapi lambat nyampenya. Ya, beda kalau caranya benar dan jalannya juga benar yang dilalui, maka sampai tujuan dengan cepat. Nah, ini yang kita inginkan adalah yang warna kuning ini. Bagaimana anak-anak kita sampai pada tujuan hidupnya dengan cepat dan bahagia. Itulah yang disebut dengan fitur unik. Nah, ini dua-duanya yang harus kita sampaikan kepada anak kita supaya mereka bisa mencapai apa yang mereka menjadi tujuan hidup dengan cepat. Dan juga dia merasakan sudah capai. Oke? Nah, nanti saya akan mengajak Bapak Ibu ya, nanti di akhir jalan sukses. Ada yang tahu? Nah, ini udah dikasih tahu nih sama saya ya. Yang pertama berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Ya, ya.
self-talk, sering-sering bertanya pada diri sendiri, siapa deh diri kita ini? Apa kelemahan yang perlu disiasati? Ya, jadi kelemahan itu kadang orang suka terfokus pada kelemahan, sibuk memperbaiki kelemahan sehingga kekuatannya terabaikan. Jadi sebaiknya kelemahan itu disiasati, ya, dan kekuatan difokuskan, dioptimalkan. Apa potensi terbesar yang saya miliki? Kemudian dioptimalkan, ya. Kemudian yang ketiga, lakukan asesmen atau tes bakat. Ya, jadi ketiga hal ini bisa membantu menemukan jalan sukses buah hati kita atau diri kita sendiri. Mungkin masih penasaran gitu ya, pengen beraktualisasi diri, tapi di bidang apa, ini juga bisa kita lakukan dengan asesmen. Nah, hari ini asesmen yang saya ingin sampaikan atau perkenalkan kepada Bapak Ibu adalah All Smart. Ya, jadi All Smart ini bagian dari tes bakat yang ada di Indonesia. Ya, jadi pencarian bakat itu ada 3 cara ya Bapak Ibu ya. Yang pertama pengamatan. Ya, pengamatan berarti kita tidak melakukan asesmen apapun. Kita hanya melihat, mengamati anak-anak kita sehari-hari. Dulu para orang tua melakukan itu karena belum ada teknologi-teknologi seperti sekarang. Keilmuan berkembang seperti sekarang belum. Ya, maka tidak heran juga kalau sekarang banyak juga yang merasa salah jurusan, termasuk saya gitu ya. Nah, selain ada yang kedua namanya psikometri. Psikometri ini lebih kepada untuk mengetahui keadaan atau kondisi anak saat dites. Ya, maka hasilnya berbeda-beda. Mungkin tahun ini karena wawasan mencerna pertanyaan, ya, kemudian waktu dites itu fisiknya nggak lagi fit, atau buru-buru jawab pertanyaannya. Bahkan anak-anak tuh kadang suka asal aja ngisi. Buru-buru yang penting selesai. Gitu. Itu juga bisa mempengaruhi hasil tes. Ya, itu psikometri. Apa? Biasanya mereka tesnya menggunakan questionnaire, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, itu psikometri. Nah, All Smart ini adalah biometri. Biometri ini adalah untuk mengetahui bakat alami yang dibawa sejak lahir dan bersifat inherent, bersifat tetap, ya, tidak berubah. Ya, namun bakat ini, potensi ini bisa berkembang, bisa juga tidak berkembang, tergantung pola asuh, pola didik, dan pola ajar selama anak itu tumbuh. Ya, baik. Jadi kalau untuk mengetahui bakat alami sang anak yang sudah dibawa sejak lahir, berarti cocok menggunakan biometri. Tapi kalau untuk mengetahui kondisi anak ada di dalam anak bisa dikembangkan. Saya menyampaikan materi tentang WFO. WFO itu bagaimana membuat tujuan hidup sang anak bisa tercapai dengan mudah dan membahagiakan. Nah, begitu ya. Jadi ditunggu ya Bapak Ibu. Nah, All Smart akan memberikan 10 aspek yang terdeteksi ketika Bapak Ibu putra-putrinya melakukan tes minat bakat di All Smart. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, kita bisa mengetahui ketika merespon sesuatu, anak kita termasuk responsif atau analytical. Nah, ini ada penjelasannya ya. Kita lanjut dulu. Ini kalau Bapak Ibu nanti ternyata menggunakan All Smart untuk mengasesmen anaknya, ini bisa dijelaskan lebih detail. Nah, yang kedua, bisa mengetahui gaya belajar sang anak. Nah, kadang masyarakat ya sudah terbiasa bilang
Oh, anak saya visual. Dah, habis itu anak saya auditory. Nah, itu kurang tepat. Sebaiknya anak saya adalah dominan visual. Karena setiap anak itu tiga-tiganya memiliki, ya, gaya visualnya punya, auditori punya, kinestetik punya, Bu. Tiga-tiganya itu dimiliki oleh sang anak. Yang membedakan adalah dominasinya, ya, preferensinya. Mana yang terbanyak di anak saya? Apakah berapa persen yang lewat mata? Dia menyerap materi lewat mata berapa persen? Kalau di grafik ini 70%. Lewat telinga auditori, dia belajar lewat telinga 23%. Lewat meraba dan merasakan, itu kinestetik 6%. Supaya 100% masuk materi itu berarti tiga-tiganya harus dilakukan. Tapi yang dominan visual, yang diperbanyak berarti visual. Yang dioptimalkan adalah visual. Jadi nanti kalau ditanya, gaya belajar anak ibu apa? Dominan visual atau dominan auditori, ya, bukan anak saya visual. Berarti kalau seperti itu dia nggak punya auditori, nggak punya kinestetik, tapi dominan, ya. Nanti akan dijelaskan di bawah sudah ada penjelasannya. Bagaimana seorang visual belajar, bagaimana seorang auditori belajar, ya. Nah, sekarang kita skip dulu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu bisa tahu otak kiri dan otak kanan anak kita tuh berapa persen, ya. Oh, anak saya otak kiri. Jadi tidak seperti itu. Dominan otak kiri 56%. Dominan otak kanan 60% misalkan. Ya, jadi bukan lagi oh saya otak kiri. Berarti hanya otak kiri dong yang jalan. Tidak. Dua-duanya jalan. Tapi yang dominan yang mana? Nah, seperti itu ya. Oke, yang ke berapa nih? Keempat ya. Yang keempat kita bisa mengetahui dominan, preferensi, ya, keahlian anak saya apa. Nah, kalau grafik ini adalah salah satu hasil tes seseorang ya. Leadership-nya tinggi, 38,3%. Nah, maka kita sebagai orang tua dan guru yang sudah mengetahui keahlian dominan sang anak, fokuslah untuk menstimulus, tidak fokus pada kelemahannya. Setiap anak punya kekuatan. Di sini kekuatannya leadership dan adaptasi, juga komunikasi. Ya, sehingga ketika distimulus, dilatih, diberikan kesempatan untuk muncul leadership, berarti bagaimana? Biasanya anak-anak tuh kurang bisa diatur. Ya, kalau kita selalu marah ketika anak susah diatur, maka dia akan terpendam, tidak muncul jiwa pemimpinnya. Kenapa? Karena selalu dihambat oleh kita sendiri. Yang kadang yang menghambat munculnya bakat itu ya orang-orang terdekatnya sendiri gitu, karena tidak paham. Tapi nanti Bapak Ibu kalau sudah paham, oke, berarti anak saya ini calon pemimpin. Bagaimana cara menstimulus orang pemimpin? Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut, ini ada brain potensial. Inilah yang disebut potensi, bakat, kecerdasan. Menurut Dr. Howard Gardner, ada 9 kecerdasan di dalam diri seseorang. Ya, ada 9. Nah, tapi Allsmart mendeteksi hanya 8. Karena yang ke-9-nya itu spiritual, kecerdasan spiritual. Jadi tidak sampai ke sana. Allsmart hanya 8 yang mendeteksi kecerdasan. Nah, pasti Bapak Ibu semua setuju ya bahwa setiap anak lahir itu cerdas. Setuju ya? Nah, pasti cerdas gitu. Tapi kecerdasannya di mana dominasinya? Ya. Semua anak memiliki 8-8-nya ini potensi ini. Bakat ini punya. Jadi artinya ketika distimulus di bagian manapun, si anak itu kalau cara suksesnya memang dilakukan semua, bisa. Sekarang juga banyak kan orang yang berkarir bukan di bidangnya, bukan di bakatnya, tapi bisa. Memang bisa. Kenapa? Karena memang dia miliki. Yang membedakan adalah
ketika kita sudah tahu kekuatannya, mana kelemahannya. Nah, kalau dilihat dari grafik ini, yang terkuat kecerdasannya adalah intrapersonal. Ya, yang kedua naturalis, yang ketiga linguistik. Oh, anak saya berbakat di semuanya, tapi yang paling dominan adalah kemampuan di bidang intrapersonal, naturalis, dan linguistik. Karir-karir pilihan di intrapersonal, naturalis, dan linguistik itu banyak juga. Maka kita perkenalkan sejak dini bidang-bidang yang ada di dalam bakat-bakat dominan itu. Supaya apa? Kalau sejak dini, supaya minatnya tumbuh berkesinambungan dengan bakatnya. Karena ketika tadi kan, ketika caranya benar, jalannya benar, caranya tadi kerja keras, pantang menyerah, gitu ya. Kemudian jalannya dia tepat di bidang yang menjadi kekuatan anak tersebut, maka sampai ke tujuannya dengan cepat dan mudah. Ya, jadi bakat itu bukan berarti pada saat lahir membawa bakat intrapersonal tinggi, langsung jadi psikolog, misalkan, langsung jadi konselor, tiba-tiba pintar sendiri. Nggak seperti itu. Bakat itu bukan seperti itu. Bakat itu potensi yang harus distimulus. Jika tidak distimulus, bakat itu akan terpendam. Misalkan, dia punya bakat intrapersonal tinggi, seperti di grafik ini. Tapi karena nggak pernah melakukan asesmen, nggak pernah melakukan tes bakat, sehingga sang ibu tidak tahu gitu. Nah, maka si anak berarti tidak pernah dikenalkan, tidak pernah distimulus. Malah distimulus di bidang musik misalkan. Padahal musik di situ nggak dominan. Maka yang terjadi apa? Dia lambat di musik, walaupun tetap bisa, tapi lambat dan merasa kurang cocok gitu, bukan saya banget gitu ya. Tapi yang intrapersonal terpendam. Maka kenapa kita sekarang mengenal bakat terpendam gitu ya? Karena bakat tidak dikenali, tidak diketahui, maka tidak distimulus, tidak dimunculkan, tidak diberikan kesempatan untuk tumbuh, tidak muncul akhirnya. Nah, itulah sangat disayangkan ketika anak harus menjalani bidang yang sebenarnya kelemahannya, tetapi dia memendam kekuatannya. Itu sayang. Nah, disitulah Bapak juga bisa mengetahui, mendeteksi grafik yang pertama gitu. Kalau orang jajing tuh orangnya terencana, dia nggak suka dadakan, cenderung rapi gitu ya. Tapi kalau orang persiping tuh dadak-dadakan nggak masalah, kemudian cenderung kurang rapi gitu ya. Nah itu, ketika kita mengenal pribadi-pribadi sang anak, kita bisa terhindar dari sifat toksik. Ya, kenapa? Kita bisa aja membandingkan, kakak rapi, adik nggak rapi. Gimana sih gitu ya, kakak kok, adik kok nggak bisa ngikutin kakak, padahal memang beda gitu ya. Nah, itu toksik. Nah, kata-kata kalimat itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar sang anak. Bisa aja jadinya terluka batinnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian grafik yang kedua, apakah thinking atau feeling? Nah, ya, ini nanti bisa kita jelaskan lebih detail. Kemudian ketika cara memperoleh informasi, apakah anaknya intuiting atau sensing? Anak intuiting itu berpikirnya jauh ke depan, Bu. Visioner. Dia selalu mikir hal-hal yang belum terjadi. Ya, makanya gak heran misalkan ketika anak-anak yang aneh-aneh gitu ngomongnya. Biasanya kita, ngapain sih kamu memikir kok jauh-jauh banget? Nah, itu toksik kita. Itu jadinya menghambat kecerdasan dia gitu.
intuitingnya dia. Tapi kalau kita sudah tahu, oh anak saya intuitif, oke, justru kita gali terus, apa ide-ide kamu? Nah, seperti itu. Kalau sensing terbalik dari intuitif. Nah, jadi kita kalau sudah mengetahui kepribadian sang anak, nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menempatkan koordinat kita ada di mana. Oh, anak saya satu begini, anak yang satu begini. Nah, seperti itu ya. Kemudian bisa tahu juga apakah anak saya introvert atau extrovert. Introvert tidak harus, memang tidak boleh dirubah jadi extrovert. Itu sudah bawaan. Nah, extrovert itu bukan pemurung ya, bukan pendiam, bukan tidak bisa bicara, bukan. Tapi dia nyaman ketika dia sendirian. Dia fokus pada pekerjaan yang bekerja sendirian. Tapi ketika bicara dia bisa mengagumkan, menjadi seorang trainer bisa. Gitu. Tapi ketika harus bicara dekat hanya dengan beberapa orang saja. Jadi ekstrovert beda dengan orang ekstrovert. Ya, nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut. Nah, oke. Nah, ini satu lagi yang penting Bapak Ibu ketahui. Dari OSMAT kita bisa tahu teknik memotivasi yang cocok untuk anak kita. Karena ternyata memotivasi anak tuh beda-beda. Gitu. Ya, tidak sama. Yang satu diberi target, sukses, yang satu mungkin malah jadi stres dikasih target. Karena emang nggak cocok gitu ya. Jadi kita bisa memiliki teknik-teknik. Ya, misalkan nih hasil tesnya ada yang target ya, angkanya target dan rasional berkebalikan. Berarti anak ini cocok dimotivasi untuk bergerak melakukan sesuatu dengan target. Dan anak-anak yang motivasinya target, ketika tidak membuat target, maka cenderung menunda-nunda. Nah, kemudian teknik yang kedua, karena emang ada dua, bisa ada 4, ada 3, gitu. Masing-masing anak berbeda-beda. Rasional berkebalikan. Nah, walaupun 20%, sekali-sekali kita gunakan juga. Rasional berkebalikan tuh kita ngomongnya kebalik, Bapak Ibu. Ada anak yang semakin disuruh, dia semakin nggak mau. Nah, itu orang rasional berkebalikan. Berarti kita bicaranya terbalik. Oke, nak, kamu nggak apa-apa nggak belajar. Nah, itu kan kebalik dari yang kita. Tapi, nak, kalau nggak belajar, begini. Itu seperti itu. Nah, di bawah ada penjelasannya untuk masing-masing motif ya. Jika diperlukan ya. Nah, dari ragam bakat tadi ya, kita bisa membuat atau bisa membantu anak-anak kita menemukan jalannya. Nah, kalau tadi contohnya intrapersonal tinggi ya. Nah, di situ tuh banyak, Bu. Beberapa pilihan karir banyak banget. Kita perkenalkan. Perkenalkannya dengan cara apa? Bisa di Google, bisa dilihat, oh seorang psikolog tuh begini kerjanya. Oh, pelajarannya ini. Bisa. Ya, dari kecil juga bisa ke Kidzania misalkan. Ya, presenter tuh seperti apa kerjanya, dokter seperti apa. Di situ semua bisa kita kenalkan dulu. Nah, sebaiknya mengenalkan di bakat-bakat yang kuat tadi supaya membantu dia menguasai bidang itu lebih cepat dibanding ketika dia menjalani bidang-bidang yang menjadi kelemahannya seperti itu. Nah, setelah anak itu berminat, karena minat juga penting ya. Karena kalau dia bakat tapi nggak minat, nah itu juga bakatnya akan terhambat untuk berkembang. Ya, sebaiknya dia memilih di bakat-bakat terkuatnya, tapi dia juga minat di situ. Ya, karena minat juga bisa mendorong, memotivasi, menjadi motivasi anak untuk meraih apa yang menjadi tujuannya. Nah, contohnya nih, kita buat tujuannya dulu. Anak ini cocok di dunia intrapersonal. Oh, ternyata anaknya minat di psikologi. Kalau anak kita TK gimana dong SD? Ibunya aja dulu kita bilang ke anak bahwa kamu bisa jadi ini, nak. Kamu maunya yang mana gitu. Gak apa-apa, nanti ketika SMP berubah lagi gak apa-apa. SMA berubah juga gak apa-apa. Yang penting anak dari kecil sudah punya tujuan hidup. Harus fleksibel, tapi tetap ketika ada perubahan tetap fleksibel. Yang penting tetap ada di dalam koridor
bakat-bakat terkuatnya. Tidak harus nomor 1, bisa nomor 2, nomor 3, nomor 4, gitu ya. Nah, kita buatkan seperti ini anak-anak. Kalau anak TK, SD kita yang buat. Tapi kalau udah SMP, SMA, ajak anak itu untuk membuat jalan hidupnya, peta hidupnya, roadmap-nya. Nah, misalkan di sini ada menjadi pemilik biro psikologi, ya. Contohnya. Kemudian berarti kita tarik mundur. Kalau tujuan kita tetapkan dulu untuk menjadi pengusaha di bidang psikologi, buka biro psikologi, nanti menerima klien-klien di situ, ya. Kemudian kita itu kalau memilih menjadi pengusaha di bidang biro psikologi, berarti sekolahnya di mana? Oh, harus menjadi seorang psikolog, begitu. Terus kita tarik mundur lagi. Kalau untuk menjadi psikolog dan psikolognya itu jurusan apa, ya? Karena beda-beda ternyata. Jurusannya tuh beda-beda. Ada jurusan klinis, ada jurusan pendidikan gitu ya, industri. Nah, beda-beda. Forensik. Nah, kuliahnya berarti di mana? Nah, kita buat master plan-nya ini. Kuliahnya berarti kalau mau di UI berarti ambil sosum. Kalau mau di Unpad berarti ambil IPA. Ya. Nah, berarti pas SMA-nya harus memilih jurusan apa untuk dapat kuliah di tempat yang kita inginkan. Sebaiknya ditulis ya. Kalau di sini saya buat tidak ditulis, tapi nanti Bapak Ibu tulis targetnya UI misalkan gitu, yang terbaik. Karena kalau meminta sama Allah itu harus yang terbaik. Ya, jurusan negeri tulis itu sebagai harapan buat anak kita nanti dia akan kuliah di UI. Nah, gitu. Itu anak pernah ke situ gitu, pernah ke UI, pernah ke jurusan psikolog gitu ya. Nah, kemudian SMA-nya gimana? Oh, ditentukan. Maksudnya ditargetkan, oh anak saya mau ke SMA 3, kalau di Bogor tuh favoritnya SMA 3, SMA 1 misalkan gitu ya. Ditulis aja nggak apa-apa, SMA-nya SMA 1 sama SMA 3. Nah, seperti itu. Kemudian, nah kalau now-nya itu kapan? Kalau anaknya SD, berarti kita mulai membuat dari SD, SMP, SMA, kuliah, jurusannya apa. Ya, kemudian nanti dia akan menjadi siapa? Menjadi seorang diplomat, dokter hewan. Nah, kita buatkan seperti ini. Misalkan, saya nggak mau ngambil interpersonalnya, nggak minatnya di kecerdasan yang kedua. Apa itu? Naturalis tadi ya, naturalis. Nah, di situ ada dokter hewan. Dia sayang banget sama binatang. Dan dia bercita-cita untuk menjadi pengusaha di bidang pet shop. Saya pengen punya 10 cabang pet shop. Oh ya, tadi saya jam 10 menghadiri Dokter Nurul yang punya Vetopet Pak Asep tadi. Dia lagi opening yang ke-6. Kita orang-orang TDA tadi hadir ya beberapa. Sebagian hadir begitu. Nah, itu dia jadi pengusaha sukses ya sampai punya 6 cabang dalam waktu singkat begitu. Nah, kenapa? Karena dia sesuai banget antara bakat dan minatnya. Nah, berarti dia kuliahnya di mana? Menjadi dokter hewan. Dokter hewan kuliahnya di mana berarti? Di IPB misalkan. Bisa juga di tempat lain. Ya, bikinlah 3 misalkan IPB, Undip, Unpad misalkan seperti itu. Nah, jadi anak di dalam alam bawah sadarnya sudah tercatat bahwa nanti saya akan ke sana. Nah, seperti itu ya. Nah, menurut Thomas Cargill bahwa seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melalui jalan yang sulit. Sedangkan seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan walaupun jalannya mulus karena tidak punya tujuan. Seperti kapal berangkat dari pelabuhan nggak punya tujuan. Bayangkan apa yang terjadi di lautan. Terbawa arus ke sana ke sini. Kalaupun sampai di satu dermaga, nyampe bukan di dermaga yang dia mau. Yang belum tentu kita mau. Kesasar artinya. Nah, seperti itu. Sebaiknya anak-anak dari kecil diajak untuk membuat atau memiliki tujuan hidup. Ya, seperti itu. Oke.
saya izin share screen berikutnya ya Pak Asep. Nah, Enggak, untuk Bu. apa? 10 menit lagi. Supaya Bapak Ibu, berapa menit lagi? 10 menit. Waduh, berarti harus ngebut dong ya. Oke, karena dari All Smart itu kita bisa, insya Allah bagaimana caranya ya. Oke, jadi bisa apa tuh namanya? Sebentar. Ya Pak, kenapa begini nih? Kelihatan nggak Pak? Kelihatan Belum ya? ya, kelihatan. Sudah ya? Ya. Sudah kan? Nah, oke. Sudah. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin sharing tentang bagaimana setelah mengakses anak kita dan sudah mendapatkan ragam bakatnya gitu, sudah tahu bakat-bakat terkuatnya. Dibuat tadi seperti tadi master plan-nya, kemudian dibuat lagi WFO-nya. Oke, lanjut ya. Nah, penelitian di Harvard Business School yang dilakukan oleh May Cormack, seorang lawyer terkenal MBA Harvard Business School ya. Jadi pertanyaannya, apakah Anda sudah memiliki merencanakannya juga menuliskannya? Ternyata 3% memiliki goal dan menuliskan. 13% memiliki goal tapi tidak menuliskan. Dan 84% tidak memiliki goal dan tidak menuliskan. Itu lulusan MBA, pastinya mereka sukses. Ya, namanya juga lulusan MBA Harvard gitu. Tapi ternyata yang membedakan mereka adalah penghasilannya. Yang 13% memiliki 2 kali lipat penghasilan dari kelompok yang 84%. Dan ajaibnya yang 3% memiliki penghasilan 10 kali lipat. Jadi artinya ini bukan penelitian kaleng-kaleng karena yang mengadakan Harvard Business School ya, yang sudah termasyhur di dunia. Ya, jadi artinya sebaiknya kita dari kecil anak kita dan kita juga memiliki goal, memiliki tujuan. Ya, sehingga ketika anak sekolah pergi dia udah tahu mau ngapain. Kedepannya udah tahu jalan yang akan dia lalui. Ya. Jadi berangkat itu bukan karena disuruh mama, bukan karena teman sekolah, saya malu kalau nggak sekolah. Nah, seperti itu, tapi karena ada tujuan yang ingin dia capai. Nah, seperti itu. Tujuan dalam keseharian kita disebutnya visi, goal, dream gitu ya. Tapi di NLP ini disebut juga dengan outcome. Ya, saya sedikit sharing tentang outcome ini secara singkat ya Bapak Ibu karena waktu yang sangat mepet ya. Apa bedanya? Target itu lebih dianggap sebagai tujuan akhir. Sedangkan outcome itu hasil dari satu proses. Ya. Jadi sebaiknya kita tidak menyebut goal lagi. Kita nyebutnya outcome. Nah, bagaimana supaya outcome ini powerful? Sebaiknya dibuat secara well formed, dibuat dan disusun dengan baik dan benar menurut NLP ya. Kenapa sih harus well formed? Nah, ketika outcome kita atau goal kita tercapai, kita tetap mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Loh emang ada gitu ya orang yang sudah tercapai cita-citanya terus tidak bahagia? Ada banyak. Ada orang yang pengen banyak uang ya untuk mencapai kebahagiaan. Tapi ternyata setelah banyak uang apa yang terjadi? Stres, bunuh diri. Atau banyak uang masuk penjara. Ya, sekarang banyak yang masuk penjara nih, ya. Yang sukses-sukses tapi ternyata tidak well formed berarti. Nah, kita kan nggak mau ya seperti itu. Atau ingin menikah untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Yang terjadi pertengkaran. Kenapa? Karena tidak membuat well formed tujuan berumah tangga di awal. Seperti itu. Mengapa kita perlu memiliki WFO? WFO itu akan menjadi sumber motivasi, ya, menciptakan energi besar untuk berprestasi. Jadi anak kalau sudah punya WFO, diharapkan anak itu punya energi besar, tidak perlu lagi disuruh-suruh, punya motivasi dari dalam.
energinya bisa tidak ada capeknya gitu. Ya, kemudian menjadikan hidup lebih mudah. Nah, insya Allah. Nah, syarat agar WFO memiliki kekuatan harus jelas ditulis, ya, spesifik, terperinci, konseptual, punya sumber daya. Ditulis ya, kalimat positif menulisnya, dibaca setiap saat, jangan nulis terus hilang gitu, maksudnya dilupakan, tapi sering dibaca dan diikrarkan kalau perlu. Jadi ketika anak membuat WFO, saksikan oleh ayah bunda supaya ayah bunda bisa mengingatkan pada tujuannya ketika anak itu ngebengkok gitu ya dari jalan yang akan dilalui. Kemudian bisa diukur. Ekologis itu keseimbangan antara diri aktual dengan itu apa? Misalkan begini, ibu ingin mengangkat kursi, kursinya besar, padahal kita udah umur 50 misalkan, saya yang 50 ya, 50 lebih. Jadi ketika saya mengangkat, walaupun saya, ibu harus semangat misalkan, ibu harus semangat supaya bisa mengangkat kursi itu. Ditambahin semangat juga bisa sih keangkat, tapi apa? Encok yang ada gitu. Berarti nggak ekologis. Yang ekologis itu saya bisa mengangkat kursi, yang cocok yang mana? Yang ukurannya lebih kecil. Supaya apa? Ketika selesai mengangkat, badan saya tetap sehat. Nah, seperti itu ya. Jadi namanya ekologis. Dan ada di dalam kendali kita. Nah, agar WFO juga menjadi nyata, harus yakin. Ya. Apa bedanya percaya sama yakin, Pak Asep? Atau ibu-ibu? Ibu bapak yang lain, ada yang tahu apa bedanya percaya sama yakin? Kalau yakin, benar-benar gitu. Hakul yakin. Hakul yakin ya. Kalau Sambil percaya? dilakuin. Kalau percaya, kadang-kadang cuma omongan aja, Bu. Oke, siap. Ya. Oke, betul. Jadi ada saya analogikan ya seperti ini. Misalkan Bapak Ibu mau kerja tiap hari ke Bogor, Jakarta. Capek kan ya kalau nyetir sendiri. Saya pengen punya driver. Nah, drivernya kita yang melamar dicek ya kemampuannya, pengalamannya selama 3 tahun menjadi sopir pribadi misalkan gitu. Dengan data dia oke nih. Oke, saya hire deh yang ini. Saya percaya dia bisa nyetir. Maka kita ikut kan. Di hari pertama sekali kita disetirin oleh driver baru itu, kira-kira kita sudah bisa tidur nyenyak apa belum? Belum ya, jarang ya yang langsung wah bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena belum yakin. Kenapa belum yakin? Takut celaka karena kita belum melihat, belum merasakan disetirin dia. Ternyata setelah dirasakan, enak banget ya disetirin, pinter nyetirnya, gitu kan? Akhirnya besok-besok karena sudah yakin, maka bisa tidur nyenyak. Artinya tidur nyenyak itu ketika kecelakaan paling buruk kan mati ya. Berarti kita sudah menyerahkan hidup kita kepada si driver itu. Udah yakin. Jadi ketika membuat WFO kita harus yakin sepenuhnya menyerahkan kepada Allah bahwa ini akan Allah kabulkan. Ketika nggak yakin, ada keraguan, nah di situ yang kadang-kadang Allah pending dulu kata Allah. Kemudian rencanakan dan lakukan real action-nya. Ada macam-macam WFO ya, ada very long term, mid term, short term, immediate. Nah, di sini ada juga contoh-contohnya. Nah, ini contoh membuat kalimat WFO. Ya, misalkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. WFO harus ditulis tangan ya. Kan tadi ditulis, bukan diketik, ditulis. Karena ketika ditulis tangan, yang bekerja alam bawah sadar. Punya kekuatan lebih banyak alam bawah sadar tuh ya, 88% kan dibanding alam sadar. Nah, kita selalu menulis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh ya. Saya yakin atas izin Allah
pada tanggal 1 Januari 2020, misalkan anak kita disuruh presentasi gitu ya. Saya sudah mampu melakukan presentasi dengan baik dan benar di depan teman-teman saya. Kemampuan ini membuat saya lebih percaya dan karir saya. Lihat kalimatnya positif. Tidak ada kata ingin. Kalau ingin itu hanya ingin, belum tercapai berarti. Akan juga demikian. Maka kita hindari kata mampu, artinya seolah-olah sudah terjadi. Ya. Kemampuan ini dan saya melihat diri saya berdiri tegak dengan kaki kokoh dan gerakan tangan yang luas. Jadi ada 3 panca indera ditulis, saya melihat, saya begini-begini. Apa yang ingin Anda lihat ketika kita berhasil gitu, sesuai yang kita impikan. Saya pengen menjadi mempresentasikannya itu dengan gini. Saya terlihat berdiri tegak, percaya diri. Saya mendengar suara saya lantang gitu. Kemudian saya bisa merasakan kebahagiaan. Level percaya diri saya nilainya 8. Nah, di dalam WFO itu harus ada deadline. Harus ada waktunya. Seperti di sini ya, pada tanggal 1 Januari. Ini berarti contoh kalimat WFO yang immediate. Misalkan minggu depan mau presentasi. Nah, anaknya bikin WFO dulu. Rasakan, bayangkan si anak itu sudah mengalaminya. Nah, buat seperti ini. Oke. Contoh yang lain, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, saya yakin atas izin Allah tahun 2029, misalkan anaknya sudah tahu dari ragam bakat tadi kan, bahwa saya bisa berbakat untuk menjadi seorang psikolog karena interpersonalnya tinggi. Nah, kemudian dia buat WFO-nya, WFO jangka panjang. Ya, bukan short nih, bukan short, ini long term ya. Saya yakin atas izin Allah tahun 2029. Jadi harus dituliskan waktunya. Saya menjadi lulusan terbaik dari jurusan psikologi UI dengan IP 3,7. Saya melihat saya naik panggung dengan wajah yang berseri, ya. Saya mendengar para dosen dan keluarga mengucapkan selamat angkat kebenaran. Saya merasakan, ya, jadi melihat, mendengar, merasakan. Nah, apa saja yang ingin Anda lihat, apa saja yang ingin Anda dengar atau rasakan, ditulis aja. Seperti itu ya, ini contohnya. Kemudian contohnya, misalkan anak kita mau ujian tengah semester, atau mau ujian harian. Sebelum ujian, buat dulu WFO-nya. Tadi kan WFO jangka panjang ya, mau menjadi psikolog, atau menjadi seorang pengusaha di bidang psikolog. Nah, yang ini Ibu ajarkan juga cara membuat WFO immediate, ya, yang jangka pendek. Ya. Misalkan anak kita mau ujian tengah semester, ayo nak kita bikin WFO-nya dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin atas izin. Bismillah selalu ditulis ya, menyatu. Saya yakin atas izin Allah hari ini jam 9. Jadi harus jelas waktunya, jangan. Insya Allah saya bulan depan akan presentasi, atau saya akan memulai berjualan, misalkan ibu-ibu. Bulan depan, ketika bulan depan ketemu, kan WFO-nya bulan depan. Jadi bulan depan aja terus, bulan depan lagi. Jadi kalau bikin WFO itu jelas, bulannya tuh kapan? April 2022, misalkan gitu ya. Saya mampu mengikuti ujian tengah semester dengan tenang, lancar, cepat, mudah. Saya melihat diri saya begitu tenang, berseri, penuh semangat, bisa menyelesaikan semua soal-soal dengan mudah. Nah, gitu. Saya merasakan ketenangan dan kebahagiaan, dan apa aja boleh ditulis di situ. Oke. Nah, yang tadi rencanakan kan, berikutnya harus direncanakan. Misalkan kita WFO anak kita itu kan tadi pengen lulus menjadi lulusan terbaik dengan IP 3,7 di jurusan psikologi UI. Nah, itu harus dipecah-pecah rencananya. Tahap 1, kalau dia sekarang yang bikin FO-nya berarti dibuat tahap 1. Berarti harus belajarnya seperti apa? Semester 3, gitu kan ada 6 semester. Tahap 2 SMA 6 semester.
tahap 3 di perguruan tinggi 6 semester atau 7 atau 8 semester ya. Nah, jadi setiap semesternya juga selalu bikin WFO lagi, bikin rencana-rencana detailnya. Nah, gitu ya. Jadi kita buat globalnya dulu, baru kita pecah-pecah per tahap. Seperti itu. Nah, contoh misalkan yang tadi ya, semester 1 tahun ajaran 2021-2022 saya mendapatkan nilai rata-rata 9,5. Nah, ini WFO semester 1 ya. Saya mendapatkan nilai rata-rata 9,5 dengan mudah dan lancar, dan saya bisa mengasah kemampuan saya dalam soft skill maupun organisasi. Saya melihat wajah saya berseri penuh kebahagiaan, saya mendengar orang tua mengucapkan selamat. Nah, bolehlah apa aja ditulis, apa yang ingin Anda tulis. Nah, seperti itu ya. Yang penting tadi melihat, mendengar, dan kinestetiknya merasakan ditulis ya. Kemudian real actionnya apa? Jangan cuma bikin WFO, habis itu ditinggal. Nggak ada real actionnya, harus ada real actionnya. Contoh WFO tadi yang pengen nilai rata-rata 9,5 di semester 1, ini real actionnya. Real actionnya apa? 1, sekolahnya rajin dong, ya, mengulang pelajaran di rumah 2 jam, misalkan. Gitu ya. Jadi harus ada angkanya. Latihan soal tiap hari 30 menit, ya. Lesnya, bimbelnya 2 kali seminggu. Untuk soft skill berarti dia mengasah soft skill dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, gitu ya, seminar-seminar, terus ikut organisasi OSIS, boleh juga mencari lomba-lomba di internet dan sebagainya. Apa saja yang sebaiknya dilakukan, actionnya apa untuk mencapai WFO tadi. Nah, ketika menjalani pencapaian ke WFO itu tidak usah ngoyo. Yang harus ngoyo adalah ketika membuat real action-nya, langkah-langkahnya. Nah, tidak usah ngoyo dipikirin harus tercapai. Itu kita sudah serahkan kepada Allah. Yakin Allah akan mengabulkan. Yang kita harus ngoyo ada ketika membuat realnya, real action-nya apa saja. Yang penting anak kita dibimbing terus untuk tepat. Maksudnya untuk komitmen pada real action-nya semuanya dilakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, tujuan dari WFM-nya kita merasa memiliki daya yang penuh untuk mencapai apa yang kita dapatkan. Dengan WFO, kita juga merasa sudah benar-benar yakin untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan kemungkinan gagal hanya sedikit. Ya, tapi ingat ya Bu, harus fleksibel tetap dalam perjalanan, harus fleksibel. Misalkan anak lagi nggak mau les, nggak mood hari ini, ya udah nggak apa-apa untuk hari ini. Tapi nanti masuk ya untuk pertemuan berikutnya. Nah, gitu. Jadi fleksibel. Ketika psikolog di tengah jalan dia, aduh saya nggak psikolog deh, saya konselor aja. Nah, nggak psikolog deh, saya kan masih punya kecerdasan kedua, naturalis. Bikin plan kedua sebagai dokter hewan atau farmasi. Dan nggak apa-apa juga. Nah, seperti itu. Nah, baik Pak Asep, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bu Lalas atas paparan materinya yang kalau menurut Asep sih ini luar biasa banget ya. Khususnya untuk kita sebagai orang tua gitu ya, yang mungkin sudah punya anak usia SD, SMP, atau bahkan SMA, atau bahkan mungkin perguruan tinggi ya. Yang mungkin waduh nih saya telat misalkan gitu ya, dapat ilmunya nih gitu kan, tapi mungkin tidak ada kata telat gitu ya. Nah, nanti bisa kita tanyakanlah ke Bu Lalas gitu ya. Baik, sebelum saya buka sesi tanya jawab, nah saya mau nanya dulu nih ke Bu Lalas gitu ya. Ini bonus sebagai moderator gitu ya. Bertanya duluan. Baik Bu, nah kadang-kadang kan orang tua mungkin tadi ya mungkin merasa telat nih, waduh kok saya telat nih gitu kan, anak saya sudah SMA apalagi kelas 3 misalkan gitu ya. Nah ini kan mau masuk ke perguruan tinggi gitu ya, ke perguruan tinggi. Nah kira-kira apa nih Bu, apa yang masih bisa dilakukan oleh para orang tua yang mungkin merasa saya telat gitu ya, gitu Bu, mangga. Oke, pernah saya juga beberapa kali mengasesmen anak yang sudah kuliah ya. Waktu itu juga ada yang dari IPB juga ya. Jadi selama ini dia memang
bukan tidak berhasil. Ya, dia tetap prestasinya bagus di situ. Kenapa? Karena caranya tadi sudah dilakukan, ya, rajin, pantang menyerah, gitu ya, gigih, ulet. Nah, kalau itu dilakukan pasti berhasil aja, gitu. Tapi di mentalnya dia, gitu, di jiwanya dia itu merasa nggak happy. Maka dia mencari tahu bakat terpendam apa sih Bu yang saya miliki selain yang saya jalani sekarang. Nah, kemudian mereka melakukan assessment, ternyata ada bakat kuat Anda bukan di situ, tapi di bidang yang lain. Nah, jadi bisa anak itu untuk meneruskan tetap dia meneruskan kuliahnya gitu ya kalau merasa sayang gitu. Nanti ketika dia lulus di situ bisa dia menstimulus dirinya di bidang kecerdasan yang dominan, di bakat dominan dia. Bisa lewat sekolah lagi formal atau non formal, ikut pelatihan-pelatihan. Misalkan nih, dia peternakan. Ternyata ya dia bisa sih lulus gitu, alhamdulillah bagus-bagus aja prestasinya gitu. Tapi tadi nggak happy. Terus dia nyari tahu, oh ternyata bukan di situ, dia itu di linguistik gitu ya. Seperti Pak Aris Ahmad Jaya kan, dia di dokter hewan kan, tapi sekarang kan karir melejit bukan di situ, tapi dia sebagai motivator, sebagai trainer suksesnya, melejitnya. Bukan nggak lulus kan di dokter hewan, dia lulus aja, bagus-bagus aja, tapi perasaan dia yang nggak happy. Maka dia beralih setelah itu menstimulus bakat kuatnya di bidang linguistik, sehingga dia bisa melejit di bakat kuatnya. Ternyata dia happy gitu. Nah, seperti itu. Jadi bisa saja walaupun sudah kuliah langsung melepaskan diri ya dari situ dan pindah memang di sini gitu, dan dia memutuskan untuk pindah. Ada juga, tapi ada juga yang ya kasihan orang tua gitu kan ya, uangnya sudah banyak masuk ke jurusan ini, jadi bisa dilanjutkan sampai lulus kecerdasan lainnya, sehingga dia nanti setelah dari peternakan bisa aja dia menjadi mengajari orang tentang peternakan. Kalau dia linguistiknya tinggi, berarti yang dia munculkan bukan keilmuan peternakan melihara binatangnya, tapi yang dia munculkan adalah mengajari orang. Nah, seperti itu, Pak Asep. Baik, Masya Allah. Saya tambahin dikit, Bu, pertanyaannya. Lalu bagaimana misalkan nih, ketika si anak ini, ibaratnya gitu ya, dia nggak ngerasa nyaman itu di tingkat 3, misalkan di semester 5 atau 6 gitu ya. Mungkin dia udah beban gitu ya dari tingkat 1, tingkat 2, tapi misalkan gitu ya, dia itu orang yang tipenya itu saya tidak mau nih menyakiti perasaan orang tua misalkan, gara-gara saya tidak menuruti keinginan orang tua misalkan. Nah itu nggak bisa kalau lebih tinggi lagi, Miss. Apakah misalkan nih si anak tetap ya udah deh gitu kan, saya tetap kuliah di jurusan ini gitu kan, yang penting orang tua bahagia. Cuman di sisi lain dia itu sebetulnya pengen gitu kan ngambil jurusan yang lain gitu. Gimana tuh, Bu? Ya, pernah terjadi, sering ya, banyak sekali yang terjadi sekarang itu anak-anak menyesal setelah kuliah. Ada yang mogok nggak mau skripsi, itu ponakan saya sendiri itu mogok, udah arsitek tinggal skripsi nggak mau. Nah, udah muak gitu, udah selama ini bertahan dari semester 1, tapi ternyata semakin ke semester 7 makin muak gitu ya. Ya karena ibu bapaknya memang orangnya bijaksana, jadi ya silakan gitu, itu pilihan Anda, tapi saya nggak mau biayain lagi misalkan gitu. Oh berarti ya anak itu akan membuat keputusan yang terbaik kalau sambil kerja, ya akhirnya si ponakan saya itu sambil kerja sambil kuliah lagi di bidang lain. Itu ada yang begitu.
Tapi ada juga yang memang skripsi tuh, ada anak teman saya, pada ibunya tuh pengusaha yang sukses banget, anaknya cuma satu, itu juga udah skripsi, nggak mau. Waktu semester 5 udah oke, dia masih mau meneruskan sampai semester 8. Tapi udah skripsi dia juga nggak mau, akhirnya kerja. Nah, kenapa? Karena dia daripada saya depresi gitu kan. Ya sudahlah, nggak apa-apa gitu ya. Ibu bapaknya udah nyerah juga gitu, karena kan daripada anaknya stres, depresi kan, banyak juga ternyata yang bunuh diri ya di di mahasiswa itu, banyak loh ternyata. Ya nggak banyak lah, maksudnya adalah beberapa gitu. Nah, ada juga yang memaksakan diri, kalau memang tingkat stresnya itu tidak terlalu tinggi, biasanya mereka akan ya tadi, karena mungkin agamanya juga ya, sehingga rasa hormatnya kepada orang tua dia dahulukan, oke, dia tetap menjalani itu sampai lulus. Dengan tadi, karena dia udah tahu, sudah di asesmen ada bidang-bidang bakat-bakat lain yang dominan, ya dia mulailah, walaupun kuliah di situ, bisa juga dia ngambil kuliah lain di UT, Universitas Terbuka, jadi ada 2. Atau dia mengikuti pelatihan-pelatihan non formal, ya, pelatihan-pelatihan untuk menjadi seorang trainer gitu, atau bisnis gitu ya. Jadi untuk supaya dia walaupun dia tidak bahagia di tempat kuliah, tapi dia akhirnya bisa balance lah, bisa mendapatkan kebahagiaan di tempat-tempat yang non formal seperti itu. Tapi ada juga yang dia maksain diri, toh tidak terlalu stresnya, nggak terlalu berat, masih bisa dia jalani. Kemarin tuh juga di TDA juga Pak Asep datang ke rumah saya itu, kebetulan saya juga memang di IPB dulunya, kemudian ngobrol, ternyata dia saya bilang, kenapa sekarang jadi jualan daging gitu kan. Dia bilang, iya Bu, itu mah orang tua saya bilang, pokoknya kamu masuk negeri, terserah deh kamu jurusan apa aja. Saya tiba-tiba ya udah deh, ternyata peminatnya kurang di situ, terus saya masuk deh di IPB Bioteknologi. Tapi saya nggak mau, saya udah stres lama kuliah, masa saya setelah kuliah mau stres lagi katanya. Jadi udah deh, yang penting saya udah kasih ijazah sama orang tua saya. Nah, seperti itu Pak Asep. Jadi dengan asesmen itu, tes bakat itu bisa menjadi bahan pertimbangan seseorang untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, ini sudah mulai bermunculan pertanyaan gitu ya. Baik, saya sampaikan dulu bagi ayah bunda atau rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa menyampaikan di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Baik Bu, saya bacakan dulu yang dari kolom chat ya. Ini dari, mudah-mudahan udah pada pinter semua nih Pak. dari Mama Agnia. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya, seberapa seringkah anak kita membuat atau membaca WFO-nya? Apakah harus sering diingatkan oleh orang tua dengan tujuan WFO yang kita buat? Nah, mangga Bu. Baik. Wah, pertanyaannya bagus banget ya. Sebenarnya saya pengen nyampaikan tapi lupa tadi. Oke, Bunda. Jadi kita buatkan WFO ya di kertas begitu, dan kita tempelkan di mana dia sering melihat. Kalau dia sering melihat pintu kulkas, berarti kita tempelkan di pintu kulkas. Kalau di kaca, kita tempelkan di kaca. Supaya tanpa sengaja pun kita sampaikan bahwa dia supaya sering-sering membaca kembali, memperkuat WFO-nya gitu ya. Nah, kita membantu untuk memberikan saran. Tempelkan di mana Kak ya, supaya Kakak gampang membaca. Nah, seperti itu. Kalau seberapa sering sih tidak ada aturan yang baku. Ya, semakin sering semakin baik. Atau boleh juga diposting di medsos supaya banyak yang mendoakan, banyak yang mengingatkan. Biasanya kalau di medsos kan memang perlu diikrarkan. Kalau sekiranya sesuatu hal yang positif, ya nggak apa-apa gitu di posting di medsos. Ya, jadi kita bisa tanyakan kepada anak kita,
di mana sebaiknya ditempel supaya kamu sering baca. Gitu. Itu Bunda. Oke, baik Bu. Itu ada tambahan pertanyaan. Adakah trik khusus untuk mengajak anak membuat WFO katanya Bu? Oke. Nah, jadi anak membuat WFO kalau dia punya tujuan hidup, ya. Kalau dia sendiri tidak tahu potensi dirinya dan orang tua juga tidak mengajak atau tidak mencari tahu untuk sang buah hati, memang agak sulit, ya. Karena kita pengen anak kita termotivasi dari dalam, ya, supaya kita tuh terus mengingatkan untuk berprestasi gitu. Setelah dia tahu tujuan hidupnya, ternyata saya bisa menjadi ini, saya punya kekuatan ini, kita buatkan master plan-nya, dan kita dari situ kita buatkan WFO jangka pendek, WFO jangka menengah, WFO jangka panjang. Ketika dia punya tujuan yang ingin diraih, maka akan mudah untuk mengajak anak membuat WFO. Dimulai dari ibu sendiri membuat WFO untuk pribadi ibu sendiri. Misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, saya yakin atas izin Allah, saya mampu membimbing anak saya untuk membuat WFO dengan baik dan benar. Ya, jadi ibu dulu, boleh dari ibu dulu membuat WFO untuk misalkan ibu pengen umroh gitu ya, pengen mendidik atau pengen apa aja, jangka pendek, jangka pendek ibu bikin dulu, ya. Setelah ibunya bikin, kita ngelihat anaknya. Oh, ternyata ibu saya bikin itu, apa itu ibu, gitu ya. Jadi kita jangan nyuruh-nyuruh doang tapi anak kita sendiri nggak melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya ibu bisa membantu anak-anak membuat WFO, maka berarti kan harus tahu dulu potensi anak saya di mana, gitu ya, kekuatan dia apa. Kemudian kita buatkan tadi master plan. Nah, baru kita buat WFO jangka panjang ya, Dek ya. Nah, bikin WFO yang kalau udah SMA mah gampang ya. SMP sama SMA mah memang gampang. Kita tinggal ajarkan ternyata, Dek, begini-begini. Dia boleh apa yang saya sampaikan tadi, sampaikan lagi kepada anaknya. Tapi untuk anak yang TK, SD, ibunya yang membuat, kan ibunya yang tahu ragam. Kemudian nanti SMA-nya bagaimana, ya. WFO-nya juga ibu sendiri juga yang buat kalau untuk anak TK, anak SD. Tapi kalau anak yang udah besar harus membuat WFO sendiri. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya akan mencatat. Nah, kenapa Pak WFO itu dibikin harus dirasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Nah, kita pernah nggak pergi ke suatu tempat, berangkatnya itu terasa lama, tapi kok pulang cepat? Kenapa tuh Pak Asep? Karena sudah merasakan, Bu. Karena kita sudah pernah melalui jalan itu. Betul. Ya kan? Pernah kita lalui. Artinya kita sudah familiar. Di mana? Di alam bawah sadar kita. Bukan di alam sadar. Di alam bawah sadar. Dan kita itu sudah merindukan rumah. Gitu ya. Merindukan rumah. Bahagia karena sudah selesai. Ya, sudah selesai tujuan. Jangan tujuan kita pengen kemana ke Bandung misalkan gitu. Pas pulang kok cepet banget ya, padahal tadi berangkat terasa lama. Nah itu tadi WFO. WFO dibuat tahapan-tahapannya sejak SD, SMP, SMA, dan di SMA-nya mana, di perguruan tinggi mana, dan di semester itu saya ngapain aja, semester 1 gini-gini. Si anak merekam bawah sadarnya. Saya pernah menjalani itu. Dan pernah merasakan kebahagiaan ketika tujuannya sudah tercapai. Nah, terekam oleh alam bawah sadar anak. Maka ketika anak itu menjalaninya, terasa pulang ke rumah. Terasa mudah, terasa cepat. Membahagiakan. Itu. Seperti itu, Pak Sen.
Insya Allah. Baik Bu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Mama Agnia menangkap ya apa yang disampaikan Ya, oleh Bu benar, Lalas dan mudah-mudahan bisa direalisasikan di keluarga. Baik, Amin. kita lanjut Bu ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Firman, Firman Chandra. Assalamualaikum Bu, maaf mau tanya anak saya minatnya di jurusan filsafat. Ini kalau di Indonesia kan terkenalnya Rocky Gerung gitu ya. Oh Oke, itu ya, pakar filsafat ya. jenjang karirnya seperti apa Bu? Lalu untuk SMA-nya, apakah SMA atau SMK? Yang paling penting ini jenjang karirnya seperti apa Bu? Gitu. Mangga. Itu dari minatnya ya, bukan dari bakatnya ya. Nah, oke. Nah, tadi minat dan bakat itu sama enggak? Biasanya orang suka kebalik-balik ya. Ada yang bilang sama, ada yang bilang enggak. Nah, minat sama bakat itu timbul karena pengaruh lingkungan. Apa lingkungan itu? Apa yang dia baca, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar dari lingkungannya. Dia sering sekali baca-baca buku filsafat. Misalkan mungkin, kekaguman dia terhadap orang-orang yang di TV kalau bicara, keren banget. Oh, dia sekolahnya mana? Jurusan filsafat. Sehingga dia minat di situ. Nah, bisa sukses nggak dia di situ? Nah, sebaiknya divalidasi dulu apakah betul minatnya itu 100% gitu ya. 100% bisa ya. Nyampe pasti jadi filsafat, tapi tidak melejit jika tidak seiring dengan bakat. Sebaiknya divalidasi dulu mumpung masih SMP, SMA gitu ya. Nah, mumpung belum masuk ke jurusan filsafatnya, divalidasi dulu apakah filsafat itu bakatnya, apakah termasuk bakat itu nomor 1, kecerdasan 1, 2, 3, 4. Bisa kelima, boleh. Yang penting anak itu saya kekuatannya ada di mana filsafat. Gitu ya. Jadi divalidasi dulu. Pertama dengan asesmen untuk kayak kita loh. Gejalanya gejala tipes. Tapi kan kalau nggak ada datanya dari lab, dokter itu nggak yakin kan kalau itu benar-benar tipes gitu. Nah sekarang minatnya filsafat, betul tidak? Validasi dulu, dicek dulu dengan data dari hasil tes bakat. Ketika betul iya, divalidasi lagi. Anak itu magang di tempat orang filsafat. Seberapa kuat dia di filsafat? Bisa jadi banyak orang filsafat akhirnya menjadi keluar dari agamanya ya. Ada juga yang seperti itu. Kalau yang nggak kuat, nah dia dicek dulu, divalidasi dulu, bergaul, masuk ke dalam dunia filsafat itu seperti apa. Lihat orang-orang filsafat baik buruknya misalkan, atau bekerja di bidang itu saya benar nggak di situ. Jadi sebaiknya divalidasi dulu. Ketika sudah benar ternyata memang dia berbakat di situ, maka itu bisa dilihat di Google pastinya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di Google sekarang tuh. Ya, jika ingin menjadi filsafat berarti kan dia itu jurusan apa ya? Hukum ya? Atau komunikasi. Nah, cari di Google itu sekarang tuh enak banget deh. Untuk memvalidasi itu enak banget. Misalkan saya mau tahu jurusan filsafat. Nah, belajarnya apa aja? Kuliahnya di mana? Itu bisa. Nah, nanti kalau udah tahu, kalau di filsafat itu ternyata di jurusan A, sosial. Berarti nanti SMA-nya harus masuk sosial. Begitu. Nah, masuk sosial berarti sejak SMA dia diperkenalkan sering-sering membaca tentang buku-buku filsafat. Begitu. Jadi ditarik mundur. Contohnya ketika anak pengen jadi minatnya sudah pengen jadi dokter. Dicek di tes bakat benar dia punya kekuatan di situ. Kemudian dia pun Google ya, ternyata kerjanya dokter tuh kayak gini-gini. Oke, saya nggak apa-apa, saya memang suka di situ. Sudah divalidasi, oke, karena nggak mungkin
magang di rumah sakit nggak ada kan, nggak bisa kan. Berarti hanya bisa ngobrol dan searching gitu kan. Oke, sudah tervalidasi, oke ternyata dia di kedokteran. Berarti sejak waktu SMA-nya masuk IPA. IPA-nya bagian apa kalau dokter? Oh, dominan biologi. Berarti dia harus banyak